Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nur Aulia dengan NIM 2209 1020 1060. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu bentuk quasi government, yaitu adalah PT KAI. Apa sih PT KAI itu? Nah, PT KAI ini adalah perusahaan Persero Kereta Api Indonesia. PT KAI ini berada di bawah naungan BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu PT KAI, berikut merupakan profil perusahaan PT KAI. Bergerak, melaju, mengikuti berputarnya roda waktu. Kami terus maju ke depan. Keindahan bumi pertiwi yang membentang luas. Pesona alam yang hadir di pelosok Nusantara, hingga di balik eksotisme sejumlah tempat di Indonesia. Menyusuri jalur memori, menyapa keelokan tersembunyi. Bersama kami, PT Kereta Api Indonesia Persero. Hari ini, kita dapat menikmati betapa mudahnya berpindah ratusan hingga ribuan kilometer. Kami adalah bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Sejak tahun 1864, membangun negeri, dedikasi ratusan tahun, mengantarkan penumpang, menyalurkan barang dan bahan baku pembangunan, menyediakan jasa perkereta-apian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan sesuai dengan visi KAI. Memenuhi kebutuhan transportasi jalur darat yang lebih tepat waktu dan tepat guna. Melalui pemanfaatan kereta api, distribusi logistik menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan meningkatnya jumlah penumpang kereta api setiap tahun, KAI terus bersaing dengan memanfaatkan teknologi masa kini. Turut andil dalam perkembangan aset komersial, berpegang pada 4 pilar utama dalam mencapai misinya. Lebih dari 28.000 sumber daya manusia dengan bangga melayani. Konsisten menjaga kode etik. Berpengetahuan dan mampu menjalankan tugas, menghargai rekan kerja, dan saling bekerja sama tanpa kompromi. Menjaga keselamatan dan keamanan. Secara terus-menerus, menghadirkan gagasan baru, menciptakan karya penuh inovasi, memberikan pelayanan terbaik, menjaga mutu kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab. KAI berbagi dengan masyarakat di sekitar jalur kereta api menggunakan kereta khusus. Rail Clinic adalah kereta kesehatan pertama di Indonesia, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan semangat BUMN hadir untuk negeri, KAI terus bergerak berinovasi, mengabdikan diri demi kenyamanan penumpang, demi kemajuan negeri. KAI melaju,
memberi manfaat bagi negeri. Mengapa PT KAI ini bisa disebut sebagai quasi government? Nah, arti dari quasi government sendiri ini kan adalah seperti pemerintah, sebagian pemerintah, atau pemerintah yang setengah-setengah. Dan hal itu tergambar di PT KAI. PT KAI ini meskipun merupakan entitas hukum yang terpisah dari pemerintah, namun sahamnya itu banyak dipegang oleh pemerintah, sehingga kendalinya itu lebih banyak berada di pemerintah. Nah, selain masalah saham tadi, pemerintah ini juga terlibat banyak dalam PT KAI. Contohnya yang pertama mungkin penentuan tarif operasional dan lain-lain, itu pemerintah terlibat dalam hal itu. Terus selanjutnya seperti bantuan finansial dalam hal proyek infrastruktur. Terus juga pemerintah itu juga terlibat dalam pengawasan PT KAI, penyelenggaraan urusan publik oleh PT KAI. Nah, PT KAI yang berada di bawah naungan BUMN ini memiliki banyak keterlibatan dalam penyelenggaraan urusan publik. Yang pertama adalah aksesibilitas transportasi, yaitu dengan harga tiket yang cenderung terjangkau oleh masyarakat luas, PT KAI ini membantu masyarakat untuk melakukan mobilitas kebutuhan sehari-hari, mungkin seperti mengunjungi sanak saudara atau urusan pekerjaan. Di luar dari itu juga fasilitas yang ada di dalam kereta api itu juga nyaman berkat adanya PT KAI. Selanjutnya adalah konektivitas antar daerah, yaitu dengan adanya PT KAI ini dapat menghubungkan wilayah baik antar kota maupun antar provinsi, sehingga orang-orang yang akan berpergian keluar daerah itu menjadi lebih mudah dengan adanya PT KAI ini. Juga bisa menjadi salah satu alternatif transportasi untuk menghindari kemacetan. Selain itu, dengan adanya PT KAI ini juga menghubungkan destinasi-destinasi wisata yang populer. Selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi, yaitu dengan adanya PT KAI ini dapat membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat lokal. Dengan adanya PT KAI ini memberikan kontribusi nyata, yaitu memberikan kontrak bisnis lokal mulai dari konstruksi hingga layanan pendukung operasional. Selain itu, PT KAI ini juga dapat memberikan kontribusinya melalui pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan cara pelatihan. Tadi sudah dijelaskan mengenai urusan publik apa yang diselenggarakan oleh PT KAI. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang permasalahan apa yang muncul apabila PT KAI itu tidak terbentuk. Pastinya banyak. Salah satunya pertama adalah keterbatasan dalam pelayanan publik. Apabila PT KAI ini tidak ada, koordinasi antar layanan kereta api itu menjadi sulit. Selain itu, dampaknya juga keselamatan standar keselamatan kereta api itu juga jadi kurang, dan hal itu juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan transportasi kereta api ini. Selain itu, hal itu juga berdampak pada pelayanan informasi, sehingga pengguna yang ingin mengetahui informasi itu menjadi kesulitan, seperti informasi mengenai jadwal kereta api, tarif, dan lain-lain. Hal itu karena koordinasi yang buruk dalam pelayanan informasi. Yang kedua adalah kurangnya pengembangan terhadap pariwisata. Apabila PT KAI ini tidak terbentuk, maka koordinasi antar jalur kereta api yang menghubungkan destinasi-destinasi yang memiliki potensi wisata yang tinggi itu menjadi sulit, sehingga pemasaran dan promosi itu juga menjadi terhenti. Dan pada akhirnya kereta api itu tidak lagi menawarkan wisata-wisata yang populer. Pengelolaan sumber daya manusia yang kurang. Dengan tidak adanya PT KAI ini dapat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia, karena PT KAI sendiri ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap manajemen sumber daya manusia, mulai dari pelatihan, pengembangan, perekrutan, dan pengawasan. Sehingga apabila
tidak ada PT KAI ini dan perekrutan itu tidak melalui SOP yang benar, nantinya hal itu akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan karakter sumber daya manusianya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.